Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kenapa PDIP selama ini agak maju mundur terkait dengan hak angket? Padahal ya koalisi perubahan seperti Nasdem, PKS dan PKB sudah terbuka lebar begitu kan. Ada apa? Jangan-jangan ini tidak sejalan terkait dengan hak angket. Apa yang masih dipikirkan oleh seorang PDIP di situ begitu? Ini PDIP belum gerak ajukan hak angket ya. Nasdem, PKB dan PKS usul jadi inisiator. Apakah selama ini PDIP menggaungkan hak angket hanya sebagai gertakan saja? Nah, ini yang harus kita pahami betul begitu kan. Walaupun PDIP secara tidak langsung begitu kan ya sudah mendorong hak angket ya lewat Pak Mahfud, lewat yang lain, lewat Pak Ganjar. Ya, kenapa kok hanya Pak Mahfud dan Pak Ganjar yang bersuara terkait dengan hak angket? Kenapa Ibu Megawati tidak segera mungkin walaupun mereka Ibu Megawati tidak gerasa gerusu terkait dengan adanya hak angket ini, maka yang penting poinnya adalah bagaimana mereka bersatu ya. Kalau koalisi perubahan mereka berjalan memang sudah memenuhi syarat, tapi ya ini ada tapinya. Di parlemen kalau mereka tidak kuat tanpa PDIP ya saya kira agak imbang di situ. Sehingga apa yang terjadi selama ini ya kepada PDIP harus didorong. Ini masih ditunggu loh begitu di koalisi perubahan, dan bahkan kabarnya ya Pak Surya Paloh dengan Ibu Megawati akan bertemu begitu. Ini sangat luar biasa kalau mereka bertemu. Saya meyakini bahwa ada nuansa-nuansa yang kemudian masih dampak kepada PDIP itu sangatlah besar. Pak Jokowi pasti tahu seberapa kuat sih PDIP selama ini, mulai dari atas sampai ke akarnya. Jadi mereka tahu begitu kan. Artinya apa? Kalau sewaktu-waktu misalnya ada yang kemudian punya dampak kepada PDIP, berarti PDIP tidak siap untuk menggaungkan hak angket ini. Apakah tidak ada gunanya hak angket? Yang jelas ini ada gunanya. Walaupun Pak Jokowi nanti tidak menjabat lagi sebagai presiden, itu bisa diadili dan bisa diseret lewat hak angket di situ ke pengadilan. Maka saya rasa bahwa kenapa ini ada maju mundur seorang PDIP begitu kan. Saya nggak tahu, yang pasti di dalamnya Pak Hasto terus kemudian yang lain mereka mengatakan akan menggaungkan hak angket. Katanya begitu. Tapi kita tunggu saja karena memang tidak sejalan atau bagaimana, tapi yang jelas bagi kami adalah hak angket itu begitu kan untuk ya melakukan atau menemukan dugaan-dugaan yang kemudian tidak diinginkan. Misalnya kecurangan begitu kan. Ada yang mengatakan jangan terpancing umpan lampung PDIP ya. Kalau bertiga mampu, apa yang mesti ditunggu? Jemput takdir itu, tinggalkan mereka yang masih ragu. Yakinlah masa lalu itu pengalaman, masa depan adalah kemenangan, dan Tuhan bersama orang-orang yang berjuang. Wow. Apakah PDIP ya tersandra oleh berbagai kasus ketika mereka berkuasa? Inilah komentar-komentar netizen ya. Dengan adanya komentar-komentar seperti itu, kita menyimpulkan bahwa apa yang sebenarnya terjadi begitu kepada PDIP begitu kan. Padahal Pak Ganjar sendiri begitu kan ya. Untuk menggaungkan hak angket di situ sangat luar biasa. Pak Mahfud juga sama mereka. Kenapa sekarang ini agak mengalami maju mundur? Ini seolah-olah hanya dibicarakan oleh media sosial kepada publik begitu, tapi action di belakang mereka ya seolah-olah tidak ada komunikasi sama sekali dengan koalisi perubahan. Seharusnya kalau mereka bersatu seperti koalisi perubahan yang terbuka lebar menunggu jawaban dari seorang PDIP begitu kan ya, maka seharusnya kan mereka berani mengatakan ya ayo komunikasi begitu kan. Walaupun saya mendapatkan bisikan-bisikan dan kabar bahwa PDIP akan bergabung dengan koalisi perubahan ya di hak angket ya, tapi mereka berasumsi jangan terburu-buru terlebih dahulu, katanya begitu. Jadi selama ini apa sih yang diragukan begitu kan? Sedangkan rakyat, pengadilan rakyat, para dosen, para mahasiswa, para tokoh-tokoh politik begitu turun ke jalan untuk menggaungkan hak angket, untuk mendorong ya pemakzulan Jokowi di situ begitu kan. Saya kira kalau mereka berpikir bahwa ada rakyat di belakang mereka, ya ngapain harus takut begitu kan? Dan itu logika kita. Artinya apa? Artinya bahwa harus benar-benar ya dilakukan ya kalau memang ini menggaungkan hak angket. Tapi kalau hanya itu
sebagai gertakan, saya kira akan agak jauh di situ begitu. Karena hak angket itu butuh kekompakan, butuh bersatu mereka. Jadi artinya apa? Artinya kalau mereka tidak bersatu ya tidak bisa begitu kan. Bahkan ini PDIP belum gerak ajukan hak angket. Nasdem, PKB dan PKS usul jadi inisiatornya ya. Bahkan ya 3 sekretaris jenderal dari Partai Koalisi Perubahan mengusulkan agar koalisi mereka jadi inisiator hak angket yang kemudian untuk mengusut dugaan-dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Pasalnya, PDIP sebagai pihak yang pertama kali menggulirkan wacana hak angket belum juga mengajukan proses tersebut di DPR hingga saat ini. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim di Nasdem Tower, ya Jakarta Pusat. Dia baru saja bertemu dengan perwakilan 2 partai koalisi perubahan lainnya, yaitu Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi dengan Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid. Nah, inilah yang seharusnya kita lakukan. Koalisi perubahan lagi mendorong, lagi menunggu begitu jawaban dari seorang PDIP. Tapi kalau PDIP hanya hanya gertakan hak angket di publik, maka tunjukkan dong ya sebagai parlemen, kekuatan parlemen PDIP, maka seharusnya komunikasi itu sudah disampaikan kepada kepada Partai Nasdem atau kepada Koalisi Perubahan. Itu masih menunggu di situ begitu. Jadi saya rasa hak angket ini begitu kan, mungkin satu sisi dari PDIP punya kepentingan lain ya, sedangkan dari 01 ya kepentingannya adalah ingin ada dugaan-dugaan yang kemudian tidak diinginkan, itu harus terungkap di situ begitu kan. Artinya keinginan masyarakat harus benar-benar dilaksanakan. Awalnya kata Hermawi ya, Koalisi Perubahan berencana menunggu PDIP untuk memulai menggulirkan hak angket di DPR. Namun para sekretaris jenderal Koalisi Perubahan mulai mempertimbangkan alternatif lain karena partai berlambang banteng tersebut ya belum kunjung merealisasikannya. Jadi masih maju mundur begitu kan. Kalau seumpama begitu kan ya, dari Koalisi Perubahan lalu kemudian gabung kepada Pak Prabowo misalnya nanti begitu kan, ya jangan salahkan mereka. Karena apa? Karena mereka itu benar-benar menunggu bagaimana untuk menjadi oposisi, kekuatan oposisi dan koalisi di situ begitu. Saya kira komunikasi PDIP itu harus benar-benar sampaikan kepada publik kapan mau bertemu begitu kan ya. Sebenarnya kan seperti itu begitu. Maka keraguan-keraguan masyarakat yang ada di belakang di belakang partai ini begitu kan ya, maka akan semakin semakin semangat begitu. Apalagi simpatisan PDIP, pendukung PDIP yang kemudian banyak kader juga PDIP menggaungkan hak angket di situ begitu. Jadi artinya ayo kalau kita menggaungkan hak angket ya ditunggu oleh Koalisi Perubahan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.